Sebenarnya kalau dalam CLC itu kita bisa melihat bahwa sejatinya kita tuh hari ini didik bukan jadi anak kampus tapi anak masyarakat. Terus gini benar. kebanyakan orang yang jadi pemimpin di kampus atau orang yang punya kata kutipnya punya kekuasaan di kampus, ketika dia turun ke masyarakat itu beda jauh. Nah benar. Jadi padahal justru itu jadi skill tambahan ya. Udah biasa di kampus CLC. gitu ya. Selanjutnya kita ke value terakhir yaitu di intelektualitas. Nah kita kan di acara CLC nggak cuma kegiatan, mungkin kebanyakan tadi ngomongin tentang ibadahnya, tentang trackingnya gitu, segala halnya gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih yang intelektualitasnya itu dibina nggak sih, digenjot nggak sih ini gitu. Nah sebenarnya di CLC itu ada poin intelektualitasnya gitu. Nah itu menjadi modal dasar lah dalam hal kita bergerak. Kan nggak mungkin kita bergerak tanpa ilmu gitu ya. Makanya perlu ada persiapan ilmu tersebut gitu. Malah di kami di CLC 3 itu ada sampai 13 materi karena persiapan. Jadi intelektualitas sangat tinggi sekali. Nah mungkin dari halnya Isma, mungkin dari hal value intelektualitas itu gimana sih dalam CLC? intelektualitasnya. Mungkin ini ya, kalau misalnya di CLC sendiri dia itu kan identik dengan follow up materi gitu kan, jadi gitu presentasi, dan itu ngasah banget kita dalam hal pola pikir gitu. Kalau saya sendiri sih merasa ketika kemarin tuh materi yang beruntun itu nggak sekedar materi gitu, itu kan alhamdulillahnya banyak pembicara yang interaktif banget ya. Jadi yang bikin kita mikir, yang emang kadang justru bikin jam gitu, oh ternyata kita masih sempit banget ya wawasannya gitu. Kan dari situ kayak akhirnya oh ternyata Indonesia itu segini gedenya ya, oh ternyata masalahnya tuh sebanyak ini ya, yang akhirnya bikin kita lebih peka sama keadaan yang realnya gitu. Dan dan di situ kan butuh bukan orang yang cuma kayak dia dengar dari orang, tapi kayak emang kita yang punya daya kemauan untuk kayak wawasannya, terus baca berita ya kayak gitu-gitu kan akhirnya bikin kita nggak mau untuk jadi diem-diem aja nih gitu kan. Nah dalam hal di CLC kan kita dapat nilai intelektualitas gitu ya, tadi yang udah dijelaskan sama Isra juga tuh. Nah dari teman-teman semuanya nih di sini bagian mana yang mungkin ada materi ataupun segala hal itu intelektual kita tuh terbuka banget. Tadi kan Isra menjelaskan bahwa saya baru tahu kan ternyata Indonesia segede gini loh, ternyata masalah ini sebesar ini loh. Mungkin ada hal materi yang berkesan banget tuh dalam hal intelektualitasnya. Malah kalau masalah di CLC itu sebelum kita ikut CLC ada baca buku dulu kan, harus minimal literasi banyak banget tuh literasinya gitu ya. Gitu. karena nggak tahu gitu. Nah itu kalau ada penulisan kayak gitu. Oke, salam. Ya, mungkin kalau dari segi intelektualitas ya, kita nggak cuma belajar terkait dengan organisasi gitu, kenegarawan, tapi juga berkaitan sama perbedaan pendapat gitu. Nah di fikih kan kayak misalnya sekarang itu Indonesia lagi sibuk sama hal yang dikatakan radikal gitu kan, dengan mengkafirkan geng tertentu, kaum muslim tertentu gitu. Nah di situ kita belajar bagaimana kita bisa bukan mentoleransi sih, tapi bagaimana kita bisa paham kalau sebetulnya Islam itu satu loh gitu. Islam itu satu. Yang beda itu adalah terkait dengan mazhab-mazhabnya aja. Kita ikut ke mazhab yang mana. Padahal sebetulnya ada juga di materinya ya. Perbedaan pendapat itu. Nah di situ kebuka banget tuh pikiran kita. Oh ternyata yang gini benar, ya. Yang atahiyatnya goyang-goyang bener gitu. Mungkin kita masuk kita tuh paling bener ya. Yang salah gitu. Yang sebelumnya kita kayak gitu kan. Kayak dulu gua bener. Dulu di pondok gua misalnya kok belajarnya tuh Islam tuh kayak gini loh, yang lain tuh salah. Nah, itu yang membuat maksudnya pikiran kita dan pikiran kita baru terbuka ketika kita ikut CLC itu loh gitu. Karena ketemu dengan berbagai macam latar belakang ya. Betul. Latar belakangnya beda semua. Beda-beda. Yang awalnya mungkin ngerasa bahwa kayaknya gue nggak punya deh teman-teman yang berasanya kayak selalu ngomongin kebaikan-kebaikan. Iya. Tiba-tiba ketemu teman-teman yang omongannya tentang kebaikan sih, tapi kok ini sih baru tahu gitu ya. Yang seperti kita bicarakan. Nambah pengalaman ya. Nambah pengalaman. Sharing gitu. Dan iya, gini. Pengetahuan juga. Pengalaman itu kita belum mengalami. Belum mengalami juga ya. Pengetahuan berarti Wawasan ya. namanya. Wawasan. Dan ini sih kayak beda ya, misalnya ketika karena emang yang datang adalah orang-orang yang
ya bisa dikatakan orang yang punya pengaruh lah, terus orang yang besar gitu di kampus-kampus atau komunitas itu, akhirnya kayak pas setiap kita ngumpul itu bukan gibahin orang gitu, tapi gibahin masalah gitu, gibahin kondisi yang kayak akhirnya oh gitu ya ternyata di sini gitu ya, terus kayak kampus kamu kayak gini ya, oh, ada ternyata ini. itu terus kayak ternyata Seru sih. ya pada di situ kayak menurut aku itu titik yang emang ya ini loh bukti bahwa sales itu intelektualitas gitu. Betul. Karena kita beda perbincangannya tuh beda dengan yang Perbincangan yang biasa Iya. aja lah ya. Iya. Benar-benar. berbobot lah ya, walaupun Lu lebih mungkin berbobot Bobot selama banget. 5 hari ya. Iya. bobot banget malah beda kan orang-orang yang ada tuh ya emang orang-orang yang punya pemikiran luas gitu, jadi ya udah pembincangannya. Apalagi kita sekarang ada di era disrupsi loh, gitu. Nah, Yang menuntut kreativitas Iya, kan. benar-benar. Harus nuntut kreativitas banget. Dan menurut saya kreativitas ini nggak cuma dibutuhin di dunia bisnis, tapi juga di dunia dakwah. Dai sekarang harus berpikir kreatif buat menyampaikan ya ibaratnya sesuai lah sama medan dakwahnya gitu, dengan anak-anak zaman sekarang. Gitu. jadi intelektual tuh dapat banget lah ya. Betul. Ya mungkin kita hari ini cuma dapat wawasan di kampus doang, tapi pas lagi Benar. di luar tuh terbuka banget kan. Ya gimana mungkin- nggak intelek ya. Q-nya tuh banyak 13 banget. materi. 13 materi ya. Kenyang gitu udah. Masya Allah banget. Masya Nanti Allah. kalau mau tahu SKS materinya ikutan lah. Ikutan. Bisa tahu. Ada di bawah ini. Iya, ada. Boleh. Banyak banget pasti Stay tune aja ya. Stay tune. Oke, nah, Benar-benar mantap banget. kita udah bahas tentang 5 value hal itu gitu. Nah, sekarang kita saatnya mungkin menjawab pertanyaan. Nah, alhamdulillah teman-teman semuanya, kemarin kita sempat buka untuk teman-teman yang di sana untuk bertanya, yang mungkin nonton ini bertanya kepada kita semuanya di IG kita kemarin di daimuda_Cordova, silahkan di follow. Insya Allah akan banyak dapat informasi update dan tentunya juga tentang informasi tentang pendaftaran CLC ataupun apa itu CLC sih yang mungkin masih ragu, itu updatein aja ataupun pantengin aja di @daimuda_Cordova. Ya, Pak ada di bawah. Ada di Pokoknya bawah. bawa mulu dan kita mainannya. Kerjaan admin. Editor nanti ya Kerjaan editornya Ya, nanti. editor taruh di atas ya. Nah, kita jawab pertanyaan dulu ini ya. Ini pertanyaan-pertanyaannya yang mohon maaf banget kita tadi karena dari tim kreatif kita hanya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tema. Jadi terkait teknis tentang hal CLC, teman-teman bisa nanti pantengin terus di IG kita. Kayak hal daftar ataupun syarat-syaratnya, itu kita nggak bisa jawab di sini gitu. Tapi hal-hal yang mungkin teknis, hal-hal yang mungkin tentang konseptual lah gitu. Nah, ada pertanyaan dari Hilal Hasbalah. Kenapa kita harus banget ikut CLC kan? Nah, satu Oh my coba. God. Satu dulu. Oke. Oh, dari sono. Silakan dari Bro Retak. Gimana? Wah. Bebas. Yang mau jawab duluan aja deh kalau Oke. gitu. Boleh. Iya, Udahin aja. Silakan. Silakan Yang tidak. paling tua. Kenapa kita harus banget ikut CLC? Kenapa ya? Ya, kenapa? Karena kita harus banget ikut CLC. Yang pertama, karena CLC itu tidak hanya mengajarkan kita tentang masalah dunia, tapi masalah agama juga, termasuk masalah akhirat. Gitu. Terus, kenapa harus ikutan ini? Karena kalau kalian adalah orang-orang yang berpengaruh di kampusnya atau komunitasnya, kalian sering ikut leadership, tapi leadership ini pasti beda. Karena setelah kalian ikut, kalian bukan hanya diam, tapi kalian akan memikirkan apalagi yang akan saya sampaikan atau berikan kontribusinya untuk Indonesia ini. Oke, luar biasa. Luar biasa emang. Abdul, kenapa kita harus banget ikut CLC? Chelsea sendiri ya. Iya. Karena dari Chelsea tersebut ada entitas sendiri Iya, ya. Jadi kita itu berasal dari beragam bendera Hmm. yang berbeda. Masya Allah. Beragam Iya. Oke. Dan Khusus. dikumpulkan jadi satu ya. Untuk menggali informasi gini, belajar dan seperti itu. Dan kita akan mendapatkan output yang luar biasa. Antara yang tadi intelektual, spiritual, dan Relawanan. kerelawanan dan juga pimpinan dan lain-lain. Pokoknya itu luar biasa seperti itu. Oke, siap. Nah, ini untuk selanjutnya langsung next pertanyaan aja ya. Ada dari Anita_Rusdiana06. Ah, Kayak kenal saya. kayak kenal. Kayaknya kenal saya. Mewakili pertanyaan teman. Calon peserta. Poin utama apa sih yang ditanamkan ke peserta ketika selesai dari kegiatan CLC selain leadership? Sebenarnya secara hal poin tuh udah ada tadi di poin. Iya, boleh, Iya. benar. Boleh. Sudah Value terjawab. ya, tapi mungkin ada jawaban sendiri dari Kak Umay mungkin. Umay tadi. Kalau udah nontonin dari awal pasti udah tahu lah ya apa poin-poinnya, sebenarnya banyak banget. Tapi poin yang paling penting adalah bagaimana ketika teman-teman ikut CLC ini itu menghasilkan bukan hanya sekedar berdakwah atau
apa ya, berkontribusi Jadi orang di baik. kampus lah ya. Jadi orang baik doang gitu ya. Iya, benar. Jadi orang baik Jadi doang. orang Jadi baik orang doang baik. gitu ya. Tapi Enggak benar-benar orang. berkontribusi juga sampai masyarakat. Hmm. Aku sih lebih apa ya, ngerasain pengalamannya kayak gitu. Kalau teman-teman yang di kampus mungkin mereka ketika udah jadi dakwah kampus ya atau jadi BEM gitu, mereka akan kontribusinya di kampus, gimana caranya kampus nih gitu. Ada kegiatan ini, kaderisasi. Jadi muternya di kampus-kampus lagi Iya, gitu iya, ya. iya. Tapi ketika ikutan CLC itu kerasa banget bisa sampai Karena terjun apa? masyarakat. Karena sebenarnya kalau dalam CLC itu kita bisa melihat bahwa sejatinya kita tuh hari ini didik bukan jadi anak kampus tapi bukan. anak masyarakat. Nah, Ya. benar. Ya, Terus iya. gini juga, Kak, Benar. kebanyakan orang yang jadi pemimpin di kampus atau orang yang punya kata kutipnya punya kekuasaan di kampus, ketika dia turun ke masyarakat Itu dia beda kebingungan. jauh. Nah, Dia benar. bingung. Jadi Padahal justru itu jadi itu skill ya. tambahan ya. Udah ketika biasa di ikutan kampus CLC, gitu ya. iya. Ketika ikutan CLC jadi punya skill tambahan ketika mereka terjun masyarakat, mereka tahu nih ketika ke masyarakat pendekatannya harus kayak gimana sih. Ya karena Iya, kebanyakan di gitu kampus ya. itu satu frekuensi doang ya. Iya, benar. betul. Sedangkan kalau ke di masyarakat, masyarakat, wah. begini-begini. Iya, kontribusinya tidak kontribusi Udah kayak gelombang radio ya. Jadi sebenarnya kita dididik Iya. ketika kita keluar kampus, inilah kita gitu. Iya. Dan kita udah tahu Jadi sebelum waktunya. wajib banget ikut. Iya, dari Diperkenalkan masyarakat. Ilyas gimana guys tentang hal ini? Mungkin apa sih hal yang bisa dapatkan selain leadership? Banyak banget sih, tadi udah disampaikan sama Kak Uma ya. Intinya ya saya yang baik-baik tadi udah disampaikan. Saya Mau yang cuman buruk-buruk nih? enggak, saya cuman mau menyampaikan Enggak. kalau teman-teman pengen tantangan dan teman-teman pengen punya apa namanya, ibaratnya pengen komitmen dalam sebuah gerakan, maka saya tantang teman-teman buat ikut CLC. Ditantang. Siapa yang Gitu. mau jawab tantangannya? Iya, ikut CLC. Langsung ya, daftar Di bawah ini. Penasaran? Oke. Masih penasaran? Silakan. Silakan. dapetin. Nah, kita langsung next pertanyaan Oke. dari Muhtarah. Ya, kayak ini juga kenal nih. Apa yang menarik dari Calon CLC peserta Kak? mungkin ya. Terus feedback untuk ikut CLC itu apa Kak? Ista mungkin Feedbacknya ya. feedbacknya nih, apa yang baik sih dari CLC? Feedbacknya yang pertama relasi itu penting banget gitu karena Iya, di benar. situ Kerasa banget ya. di situ loh aku nemu banyak temen yang sejak Beda-beda kapan nih ya background ya, gitu kan. gitu ya. Terus pas kita ke kampus lain misalnya buat acara lomba atau workshop, mau ketemu ini nih, lah aku punya temen gitu. Padahal kayak ya itu cuma karena dari ikut ini gitu. Ya dari ikut ini kan jadi kayak banyak nih kampus Jakarta yang kita udah tahu gitu. Terus kayak feedbacknya juga kita dapet kamu stuck gitu ya. Bantuin dong, bantuin. Gimana? Feedbacknya apa sih ya kita? Sebenarnya kalau masalah feedback itu Banyak. Banyak banget. Banyak sih, banyak. Dan yang paling penting kalau feedback sih sebenarnya kerelawanan itu sendiri. Karena hasil dari sales ini kan berkhidmat untuk rakyat. Jadi Betul. kita kerelawanan kita itu sendiri. karena Kodova pun juga banyak banget program ya yang Iya, program kita benar. gitu kayak dari Kayak Ambassador, project dari Samudra. Nah, yang paling biasa tuh Daya Samudra. Daya Samudra. Nanti teman-teman bisa ngerasain sendiri Daya kalau ikut Nusantara. CLC. Dari Nusantara. Wah, bener. Iya. Ada tuh Daya pedalaman. Dari Nah, tapal batas. Ya dari tapal batas juga ada. Ini kita ada salah satu Dai-nya. dari Dai Zimbabwe. Arigato gozaimasu. Arigato ya di Zimbabwe. Iya kok arigato ya. Abdul tuh pernah 2 pekan membina masyarakat di Iya. Lombok. Itu kayaknya sama ini juga Oh, ya. itu juga ya? Dia balik duluan. Lombok apa lu ya? Lombok, Lombok. Lombok. Oh, Lombok. Kawan. Waktu Lombok ada gempa bumi ya? Iya, betul. Tuh. Dan sebenarnya juga follow up dari CLC itu ada bawahannya juga di bawah Cordova, yaitu adalah Dai Muda. Nah, teman-teman semua tuh bisa gabung di itu Dai semua. Muda. Banyak banget programnya gitu Bener, ya. banyak banget kegiatannya. Mulai dari ngajar ngaji, ngajar TPA ya, Iya. ngebangkitin TPA yang udah mau tutup terus dibangkitin lagi. Nah, ini juga termasuk program kita juga gitu tentang Wah, itu keren bagaimana banget, media ada gitu ya. Nanti bisa donasi ya. Iya. Oke. Di bawah ini. KDI. Admin tolong ya, KDI ini. Editor. Silakan. Editor. Oke, itu aja pertanyaannya. Mohon maaf banget untuk teman-teman semua yang tanya teknis kita nggak bisa jawab karena nanti teman-teman sebenarnya bisa lihat sendiri di postingan kita. Jadi selalu pantengin
IG Oke, kami yaitu @daimuda_Cordova dan teman-teman bisa ngeliat banyak informasi tentang pendaftaran. Insya Allah sebentar lagi akan dibuka pendaftarannya, jadi jangan Oke. sampai Udah kelewatan pengen sabar. karena Bener. kuotanya terbatas. Batas banget. Ada seleksinya, jadi teman-teman wajib banget untuk Siap. apa tadi, Limited. jangan sampai Limited. entar gitu ya untuk daftarnya, tapi cepet segera Langsung. gitu ya. Pantau terus. Gitu ya. Oh gini kak, boleh nambahin sebentar? Silakan. Nah, tadi kan gini, apa feedbacknya? Apa ya? Kalaupun dari kita menjelaskan tentang semua feedback, tapi dari kalian sendiri tidak ada niatan atau ingin tahu tentang CLC lebih dalam, itu tidak akan berpengaruh. Karena apa? Karena segala sesuatu itu dimulainya dengan niat. Dan kalaupun kalian nanti, kalau tadi kata Ilya saya tantang, sekarang kalian buktikan kalau kalian merasa diri kalian tidak bisa dalam memimpin, silakan ikut CLC. Kalau kalian merasa diri kalian tidak bisa dalam mengaji Quran, silakan ikut CLC. Dan kalaupun kalian tidak bisa merasa bahwa kalian itu adalah seorang introvert, silakan ikut CLC karena kalian akan lebih masyarakat. Gimana nih? Luar biasa kan? Jadi sesungguhnya kalau kalian mau tahu ya cara satu-satunya adalah ikut CLC. Nah itu tuh. Ayo buktikan. Jadi kalau teman-teman bikin ada jawaban, saya mau usaha ikut CLC. Nah, Saya oke. mau bergerak ikut CLC. Saya mau jadi hakim, ikut CLC. Saya mau nikah. Ada di CLC. Nah, feedback dari CLC adalah menemukan pasangan. Iya. Itu kan salah satu yang unik itu. Jadi di CLC kita itu ada yang dia berjodoh ternyata. Iya. Pasangannya udah tuh nggak nikah. cuma satu orang doang ya. Banyak. Banyak banget pasangan yang ketemu akhirnya di CLC. Jadi kalau mau feedback, Silakan. Ya nyari satu visi. Oh, jadi sekarang yang mau mikir jodoh silakan ikut CLC. Pokoknya jawaban dari semua pertanyaan Pertanyaan teman-teman kalian semuanya ada di CLC. Itu intinya ya. Silahkan Benang merahnya gitu. itu. Benang merah. Nah, terakhir untuk teman-teman semuanya, Oke. saya ingin teman-teman semuanya coba berikan 2 kata tentang CLC. 2 kata ya, pikir Oh. dulu. Tahan Dua dulu kata. mikir 5 detik. 2 kata tentang Dua kata CLC ya? yang Apa ya? menggambarkan tuh CLC itu apa sih gitu. 2 kata aja. Kita mulai dari Jangan saya. yang Ya yang lagi mikir. Jangan saya. Oke. Saya. 2 kata doang. Kadang yang spontan itu menunjukkan gitu. Dua Nah, kata ya. kadang yang apa responsif banget tuh itu benar-benar mencirikan apa sih tuh CLC. Dari CLC itu 2 kata. ini CLC itu menurut aku 2 kata ya. Totalitas dan relawan. Oke, totalitas relawan. Oke, good. Nida Selan, 2 kata. Relawan cinta. Relawan cinta, oke, good. Relawan cinta. Abdul, Melintas batas. Udah habis nih. Isma Selan, Kontribusi nyata. kontribusi nyata. Ilyas. Aku tunggu kamu. Itu 3 kata kak. Ini deh. Daftar 2 sekarang. kata ya Dua buat kata. CLC. Kata. Mantap bener. Mantap. Oke. Daftar sekarang. Daftar Nah, sekarang. teman-teman semuanya dari perbincangan kami tentang CLC, all about Nggak CLC. daftar misal. Teman-teman bisa untuk ingin ikut tentang kami juga kegiatan kita ikut CLC dan jika ingin tahu tentang mereka semuanya silakan di follow IG-nya di Tidak isi. IG-nya. Udah lama ya. Aduh, karakternya kurang. Itu ngomong bikin. Lagi mempromosikan Dai Muda. Enggak masih. Oh, iya. Tadi kan follow untuk teman-teman Aduh, semua yang IG pengen buat tahu lagi. tentang mungkin kita ngomong doang tapi sebenarnya di IG-nya ada loh bukti-buktinya foto-foto ada. teman-teman gerak semua. Saya lupa lagi. Nah, silakan di follow IG-nya dari Tidak isi. Nida Insi, @nida_insi, @Ummai Nurfara double M ya. double M Umen Farah. @isfa ISTFAAA. Oke. Abdul 16 Aziz. Oke. @ilyas_is_m. Repot ya. Ini insya Allah kita akan terus juga. Ada di bawah ya. Di follow. Abdul 16 Aziz, oke? Oke, itu teman-teman semua perbincangan kami semua pada hari ini. Terima kasih banyak untuk Nida, Uma, Isfa, Abdul, dan Ilyas pada hari ini. Sungguh luar biasa perbincangan pada hari ini. Walaupun bahas kegiatan, tapi kita dapat input baru banyak hal tentang kehidupan kita juga. Nah, tentunya hal ini kami tak mau hanya sendiri saja menikmati, tapi kami ingin kalian semua menikmati hal ini. Dan teman-teman jika merasain video ini bermanfaat untuk kalian semua, jangan biarkan video ini terhenti di teman-teman semua. Silakan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian semuanya. Subscribe. Dan jangan lupa kalau masuk ke dalam video ini di like dan berikan komentar terbaik di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk berlangganan di subscribe dan nyalakan loncengnya. Berikan katamu untuk saya.
Dan terima kasih untuk semuanya. Saya Adi Saputra sebagai moderator pada hari ini mengucapkan mohon maaf jika banyak salah kata. Alhamdulillah rabbik wa lakun minanturin pamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you. Arigatou gozaimasu.